Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mulanda dengan NIM 2024143604 dari Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Di sini saya akan membahas materi tentang demokrasi. Ada dua subpokok bahasan, yaitu pengertian dan konsep-konsep demokrasi, dan yang kedua yaitu pilar-pilar demokrasi. Kita masuk ke subpokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian demokrasi dan konsep-konsep demokrasi. Kita ke pengertian demokrasi dulu. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara langsung atau melalui wakil yang dipilih. Demokrasi menjamin kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemilu yang bebas serta adil. Di slide berikutnya ada konsep-konsep demokrasi. Ada 6 konsep-konsep demokrasi yang saya ketahui, yaitu yang pertama, kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan hukum, artinya semua keputusan dan tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum. Yang ketiga, hak asasi manusia atau HAM, artinya demokrasi menjamin kebebasan dan hak-hak dasar individu. Yang keempat, ada pemilu yang bebas dan adil, artinya pemilihan umum dilakukan secara berkala dan terbuka bagi seluruh warga negara. Yang kelima, keterbukaan dan akuntabilitas, artinya pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dan yang terakhir, ada perwakilan rakyat, yaitu artinya rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk membuat keputusan politik atas nama mereka. Langsung saja kita ke subpokok bahasan yang kedua, yaitu pilar-pilar demokrasi. Pilar-pilar demokrasi adalah fondasi yang mendukung berjalannya sistem demokrasi dengan baik. Berikut adalah pilar-pilar utama demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Yang kedua, kebebasan individu, artinya jaminan terhadap kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, dan berpendapat. Yang ketiga, persamaan di depan hukum, artinya semua warga negara memiliki hak yang sama dan diperlakukan setara di hadapan hukum. Yang keempat, pemilu yang jujur dan adil, artinya pemilu dilakukan secara berkala, bebas, transparan, dan tanpa kecurangan. Yang kelima, perwakilan rakyat, artinya rakyat memilih wakil yang akan menyuarakan aspirasi mereka di lembaga pemerintahan. Dan yang keenam, keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah, artinya pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab atas tindakannya kepada rakyat. Yang ketujuh, supremasi hukum, artinya hukum adalah kekuasaan tertinggi dan harus dihormati oleh semua pihak termasuk pemerintah. Baiklah, dari materi yang saya sampaikan dapat saya simpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Pilar-pilar demokrasi seperti kedaulatan rakyat, kebebasan individu, persamaan di depan hukum, dan pemilu yang adil menjadi landasan penting dalam menjaga keadilan, transparansi, serta akuntabilitas pemerintahan. Untuk berfungsi dengan baik, demokrasi membutuhkan partisipasi aktif rakyat serta komitmen dari pemerintah untuk menghormati hukum dan hak asasi manusia. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.